Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita tentang Java Web Programming dengan framework Vaadin. Kemarin kita sudah berhasil membuat satu aplikasi, mulai dari kita mendownload projectnya, kemudian kita build di IntelliJ IDEA di sini. Kemudian kita run aplikasinya sehingga bisa run di browser seperti ini. Misalkan kalau saya klik di sini, saya ketik di sini, saya ketik to do-nya adalah learning Java. Saya add, muncul di sini. Saya klik lagi misalkan learning Vaadin. Add di sini. Oke. Ini bisa diklik seperti ini. Nah, kemarin kita sudah buat aplikasi ini di sini seperti ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuild program Vaadin, Java dengan Vaadin, bukan di IntelliJ IDEA lagi, tapi kita menggunakan Visual Studio Code sini ya, Visual Studio Code. Oke. Ini saya tutup saja, aplikasi saya tutup. Ini juga IntelliJ IDEA saya tutup. Ini browser juga saya tutup. Kemudian kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa di Visual Studio Code itu native-nya sebetulnya bukan untuk Java, dia native-nya untuk HTML dan CSS. Nah, tinggal kita kalau ingin ingin coding dengan bahasa Java sehingga bisa di coding di Visual Studio Code, maka yang harus kita lakukan adalah menginstal ini, Java Extension Pack. Java Extension Pack ya, yang di dalamnya ada beberapa modul, yaitu language support for Java, debugger for Java, Java test runner, Maven for Java, project manager for Java, dan Visual Studio IntelliCode. Jadi ini harus diinstal dulu di sini. Caranya ya, hanya install aja di sini, klik di sini. Nah, kalau udah begini dia udah siap untuk kita bisa coding Java di sini. Nah, kemudian saya akan ini saya tutup dulu deh ya. Ini Visual Studio Code ini saya tutup dulu. Saya akan ke browser dulu. Saya ke browser, kemudian kita buka situs Vaadin lagi, Vaadin. Nah, kita cek dulu ya, ini file kemarin tuh udah ada belum ya? Kita lihat tuh. Oh, belum ada. Oke, ini kita masih coba kita lihat dulu yang di sini di ininya, mana di file downloadnya, folder downloadnya. Coba kita cek dulu. Hello World ada nggak? Oh, ini Hello World nih. Ini saya hapus dulu deh supaya nanti tidak bentrok. Oke, ini saya tutup lagi. Nah, kita ke situs Vaadin seperti ini, kita klik get started. Nah, saya pilih yang ini, Vaadin 14 LTS recommended for most. Kita klik aja langsung start building ini. Nah, kita akan buat aplikasi seperti ini berdasarkan dari sini project yang kita download di sini nanti. Nah, settingannya kita rubah dulu di sini, jangan my project. Kita kasih ya, terserah aja sih mau kasih nama apa aja. Saya kasih nama Hello World juga deh. Hello World. Kemudian saya download. Nah, di sini terbentuk Hello World zip ya. Nah, saya simpan di download compress ini. Kenapa yang tadi saya hapus ya? Karena nanti dianggapnya akan menimpa. Udah kita buat seolah-olah belum pernah ada, kemudian kita simpan di sini. Oke. Nah, saya close dulu.
Ini saya close, yang ini saya close, yang ini saya close. Sudah. Nah, oke, sekarang kita ke file tadi yang sudah kita download di folder ini, di folder download ini tadi. Kita cari Hello World. Nah, ini Hello World zip. Ini saya extract here. Nah, ada di atas, paling atas biasanya. Nah, ini saya cut ya. Ini saya cut, saya pindahin ke my document, ke folder namanya Vaadin. Saya taruh di sini. Oke. Nah, kemudian saya buka, ini saya tutup. Kemudian saya buka Visual Studio Code-nya. Oke. Nah, di sini kan ada open folder. Nah, kita buka folder yang tadi. Kita cari tuh dokumen, kemudian apa namanya tadi? Vaadin. Ya, oke. Saya pilih yang Hello World. Select folder. Nah, langsung terbuka di sini. Nah, ini Visual Studio Code langsung melakukan Maven bekerja untuk build di sini. Untuk build projectnya, ngedownload dulu segala macam dependensi segala macam dia download dulu. Kita tunggu saja sampai ini selesai. Kita tunggu, ini baru 37%. Nah, ketahuan di sini. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini ada keterangannya di sini. Oke. Lihat, nah ini dependensinya. Kita tunggu sampai selesai. Tunggu dulu. Nah, ini sudah ya. Udah register watcher dan oke. Kemudian kita ke directory source, kemudian Java. Di sini ada view, di sini ada main. Kita klik yang view Hello World. Saya di sini. Nah, ini nanti apa namanya? Ini kelas Hello World Java yang nanti kita akan coba utak-atik di sini. Sedangkan yang ini aplikasi ini untuk merun aplikasinya di sini. Ini saya tutup dulu. Oke. Nah. Jadi kalau kita run aplikasi Java itu harus posisinya ini kelas aplikasi harus dalam keadaan terbuka, kemudian kita bisa lakukan run di sini, atau kita bisa menggunakan terminal di sini, new terminal. Kemudian saya ketik, ini kan sudah langsung di direktorinya nih, Hello World, Vaadin Hello World. Saya ketik aja langsung mvn Maven, enter. Nah, kemudian ini create project untuk nantinya dieksekusi. Nah, ini agak lama, ini biasanya memakan waktu kurang lebih 5 menitan. Biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 5 menitan. Kita tunggu ya. Karena ini baru ketika baru pertama kali build project memang biasanya seperti ini, lama gitu. Kita tunggu sebentar. Bismillah. Kita tunggu sampai nanti browsernya ini saya default browsernya menggunakan Brave, ini langsung dieksekusi sendiri, langsung menjalankan aplikasi web app-nya yang menggunakan Vaadin. Kita tunggu aja sampai browsernya terbuka sendiri. Browser ini terbuka sendiri, kita nggak perlu buka browsernya, tunggu aja.
Nah, kenapa saya lebih prefer atau lebih suka menggunakan Visual Studio Code? Karena emang sudah terbiasa sih kemarin-kemarin kalau ngedit HTML dan CSS menggunakan ini. Jadi ternyata Vaadin juga bisa di develop menggunakan ini juga. Ya sudah, saya cari tahu caranya di YouTube. Oh, caranya seperti itu. Kemudian saya coba share kepada Anda semua yang menyaksikan video ini. Udah nyaman menggunakan Visual Studio Code. Dan tadi juga sempat nonton sebuah video tentang seminar tentang menjelaskan tentang building Java aplikasi di Visual Studio Code. Di sini dijelaskan perbedaan antara menggunakan IDE dengan text editor. Kalau misalkan IDE kan seperti IntelliJ IDEA tadi atau Eclipse, yang mana IDE itu sudah ada fitur-fitur untuk langsung bisa eksekusi ke server segala macam, tapi servernya harus diinstal segala macam. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan text editor seperti Notepad++, Sublime Text, Atom, nah itu hanya untuk edit kode saja gitu. Nah, sementara Visual Studio Code itu di antara keduanya, antara text editor maupun IDE, cuma lebih dekat kepada text editor. Cuma untuk Java ini sudah dibikin Java ecosystem. Jadi kita sudah tidak perlu lagi menginstal Apache web servernya, sekarang sudah dibuatkan di situ. Jadi nanti running Apache web servernya sudah menggunakan Java ecosystem yang dibundle di sini. Jadi ketika tadi kita menginstal Java patch tadi, Java extension pack, itu sebenarnya udah memasukkan itu juga. Nah ini, langsung dibuka aplikasinya, kita lihat di sini. Yang saya tahu, front end development build has not yet finished. Please wait. Tunggu dulu. Kita suruh tunggu sampai selesai ini. Nah, ini aplikasinya sudah jalan, sudah run. Misalkan saya ketik di sini, your name Budi Prasetyo, say hello. Nah, muncul di sini. Oke, ini aplikasinya ya. Ini aplikasi yang sudah di-run dari Visual Studio Code. Sama aja kan, bisa kan? Kemarin pakai IntelliJ IDEA juga bisa menggunakan run aplikasi. Nah, di Visual Studio Code ternyata sama juga gitu. Oke, sekarang kita coba akan ubah-ubah di sini. Kita akan coba ubah sedikit di sini dan kita buktikan apakah bisa setelah dimodifikasi bisa berubah di sini tampilannya ya. Ini saya tutup kembali. Nah, ini posisinya saya ini kan masih run, servernya masih run. Nah, cara tutupnya saya klik di sini aja, klik di terminalnya, kemudian saya Ctrl C, saya stop, saya shutdown. Nah, terminate batch job, yes, saya klik Y, enter, dah selesai. Ini kalau kita jalankan lagi dengan browsernya, kita jalankan lagi, misalkan kayak tadi localhost 8080 udah nggak jalan, web servernya udah nggak jalan. Nah, lihat seperti ini, you're offline. Jadi web servernya, Java web servernya udah offline. Kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, saya akan ubah di view ini. Kan tadi your name. Nah, ini saya ganti your name menjadi nama kamu. Nama kamu. Say hello saya ganti katakan hello. Nah, udah begini aja dulu. Saya ubah gini. Kemudian saya pilih ini, debug di sini. Tapi kita save dulu ini. Ini kan statusnya masih baru diedit, belum nih. Kita save dulu di sini. Mana save-nya? Ctrl S. Nah, kita kembali ke application kelasnya, kita debug di sini.
Kita lihat. Nah, kalau debug ada ininya ya. Nanti kita bisa stop ini aplikasinya di sini. Nah, kita baru percobaan ya, kita pakai yang debug aja dulu. Nanti bisa. Apa kalau debug tuh bisa nggak kita bisa trace satu demi satu sebetulnya. Nah, kita lihat. Kita lihat apakah sudah berubah namanya. Tadinya your name, sekarang jadi namaku. Nah, lihat. Ini namaku. Katakan hello. Kita ubah di sini. Budi Prasetyo. Katakan halo. Halo Budi Prasetyo. Halo Budi Prasetyo. Nah, artinya kita sudah berhasil bisa mengedit di sini. Sekarang saya mau tambahin lagi aplikasinya. Sebelumnya saya ini dulu. Ini saya matikan dulu. Debugnya stop dulu aplikasinya, saya stop. Nah, dia stop. Nah, kemudian saya mau ubah di sini. Saya mau ubah ini jadi last name sama first name ya. First name, last name, kemudian katakan hello. Nah, sekarang ini kan tadi statusnya udah stop. Kalau kita reload lagi pasti mati. Statusnya off, dia offline. Nah, tadi kita sudah stop Java Web Application Servernya. Oke, kita tutup lagi. Nah, saya mau ada first name, ada last name. Nah, sekarang ini text field yang pertama saya ganti dengan first name. Nama variabelnya first name. Nah, biasa kan kalau nama variabel kalau dua kata begini dibuatnya kayak gini untuk membedakan kata pertama keduanya, yang kata keduanya dikasih huruf kapital di pertamanya. Seperti ini nih, say hello. Nah, kayak gini. Nah, kemudian saya tambahin lagi di sini private text field, last name, titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Kalau di Java tuh endingnya harus titik koma. First name, last name, say hello ini tetap saya biarin aja dulu. Ini yang ini. Kemudian ini yang name tadi kan name, ini saya ganti first name. First name. Ini saya ganti di sininya jadi first name. Saya buat objek baru lagi, objek text field lagi dengan nama last name. Last name berdasarkan yang ada di sini tadi, yang ini. New text field. Kayak gini. Jangan lupa titik koma dulu. Nah, biar nggak lupa. Ini kasih nama last name. Seperti ini. Dah. Nah, di sini ini add, saya masukkan lagi di sini ini first name. Kemudian last name. Kemudian say hello. Pastikan namanya tuh kalau ini diklik di sini variabelnya sama tuh. Jadi ini sama. Kemudian ini juga last name, kalau kita klik ini last name, dan say hello, jadi semua sama. Nah, kemudian set vertical component alignment, align end. Nah, saya nggak tahu ini gunanya buat apa, ntar dulu. Nah, jadi saya pengen ngikutin ini aja polanya dulu. Nah, ini masih name. Nah, saya ganti first name. First name. Di sini last name. Last name. First name harus sama. Nah, pastikan sama. Ini kalau kita klik, nah kayak gitu semua sama.
Nah di sini notifikasinya hello-nya kan masih name doang nih. Name juga masih salah nih karena nggak ditemukan name. Ini harus dirubah lagi. Ini first name. Ini kan masih cuma first name aja. Gimana kalau nambahin satu lagi last name-nya? Set plus di sini plus, kasih spasi. Cara kasih spasinya adalah dengan cara tanda petik 2, ada 2 kayak gini, kasih spasi kayak gini. Kemudian plus lagi. Nah, objek yang ini kita pakai last name-nya. Last name get value. Get value. Nah, sama saja. Udah. Sampai sini sudah nggak ada perbedaan apa-apa lagi. Titik komanya udah nggak ada ini segala macam. Kalau salah nggak, jangan khawatir, nanti Visual Studio Code yang saya tahu kok. Misalkan saya posisinya begini ya, ini saya lupa titik koma di sini. Kemudian kita run debugnya. Ini kita simpan dulu ya, jangan lupa Ctrl S. Nah, kita run debugnya, jangan lupa di sini posisinya. Run debugnya. Nah, kalau ada error nih, build field. Nah, build field dia ngasih tahu syntax error. Insert ini kurang. Nah, kurang apa nih? Kurang. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kurang ini titik koma. Ya. Kemudian kita reset lagi buildnya di sini. Nah, jalan kan? Lihat, jalan semua. Kita lihat, langsung buka browser kalau berhasil. Nah, seperti ini, langsung buka browser. Seperti biasa dia nge-build dulu. Please wait. Please wait. Nah, sudah lihat, ini sudah ada first name, last name. Nah, kita bisa masukkan Budi Prasetyo. Katakan hello. Lihat, tampil di sini. Ini tadi yang notifikasi yang ini tadi. Yang ini. Yang ini. Sementara yang field ini, nah, ini kan ini hanya baris ini hanya instansiasing aja, apa namanya, pembuatan objek baru. Ini pembuatan objek baru. Nah, menampilkannya di mana? Menampilkannya di add ini. Ini perintah untuk menampilkan, memasukkan ke dalam browser. Nah, di set vertikal ini supaya tampilnya seperti itu, vertikal. Ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ini saya juga belum tahu kayak gimana. Nanti kita cari tahu nih maksudnya apa. Saya coba aja dulu nih. Nah, kalau yang ini untuk eventnya. Jadi kalau diklik, nampilkan notifikasi ini, sehingga muncul last name sama first name-nya. Jadinya seperti ini. Katakan hello. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira demikian. Kita sudah coba belajar sedikit lebih dalam lagi tentang Vaadin. Sudah nyoba-nyoba juga. Nah, selanjutnya saya nanti akan develop aplikasi dengan Vaadin ini menggunakan Visual Studio Code. Karena saya sudah terlanjur terbiasa dengan ini, sehingga saya lebih nyaman dengan ini. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi materi Java Programming dengan Vaadin ini lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.